Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, saya Hesti Kartikasari. Saya Zabrina Fitri. Saya Tarsianus Jubarus. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Pancasila. Jadi di sini kita akan melakukan sosial eksperimen bersama dengan beberapa narasumber dengan tema Etika politik dalam konteks Pancasila di era pemilu. Jadi nantikan keseruan kami ya. Kakak, bagaimana sih Anda melihat peran politik dalam konteks nilai Pancasila, terutama kaitannya dengan pelaksanaan pemilu? Kalau itu menurut saya peran etika dalam berpolitik itu sudah sangat penting, apalagi dalam konteks Pancasila. Semua tatanan negara dan hukum itu ya awalnya dari Pancasila sendiri. Maka dari itu peran dalam politik itu ya harus diterapkan dan dilaksanakan dalam pemilu. Apalagi dalam perkembangan teknologi sekarang, semua masyarakat itu ada etikanya dalam politik di sosmed itu. Yang saya itu. Terus nih Kak, misal ya ada pengangkatan cawapres yang seharusnya tidak sesuai dengan undang-undang, namun masih bisa mencalonkan karena ada intervensi kekuasaan. Menurut Kakak itu gimana ya? Kalau dari pertanyaan kakak sih itu jelas salah ya. Tapi ini mungkin menyangkut dari presiden yang berdigit ya. Sebenarnya itu kalau masalah 2 digit itu ya nggak apa-apa ya. Karena mereka sudah dari keputusan MK bahwa ya umurnya sudah diturunkan sesuai dengan undang-undang sekarang. Jadinya ya nggak masalah ya. Daripada saya ikut-ikut nanti ya. Baik, terima kasih ya Kak. Permisi Mas. Oh ya. Saya mau bertanya Mas, dalam mengatasi konflik politik, menurut Anda bagaimana prinsip-prinsip etika berdasarkan Pancasila dapat diterapkan secara konkret dalam proses pemilihan umum? Menurut saya, dalam mengatasi konflik politik, prinsip-prinsip etika berdasarkan Pancasila dapat diterapkan melalui peningkatan kesadaran politik, transparansi, partisipasi aktif masyarakat, dan penghormatan terhadap perbedaan pendapat dalam proses pemilihan umum. Misal ada pengangkatan cawapres yang seharusnya tidak sesuai dengan suatu perundang-undangan, namun masih bisa mencalonkan karena ada intervensi kekuasaan. Gimana sih menurut Anda? Menurut saya tidak apa-apa selagi dia memiliki pengalaman sebagai pejabat negara yang dipilih oleh pemilu, seperti bupati, gubernur, dan wali kota. Selagi dia memiliki pengalaman di bidang politik ya tidak apa-apa. Terima kasih. Ya. Menurut kakak seberapa penting sih peran moralitas dalam pengambilan keputusan politik yang berlandaskan Pancasila, terutama dalam konteks pemilu? Dan gimana sih hal ini dapat menciptakan proses pemilihan yang etis? Menurut saya itu sangat penting ya, karena apa? Etika berpolitik dalam pengambilan keputusan itu harus mengikutsertakan masyarakat, dan masyarakat harus berpartisipasi aktif untuk itu. Sesuai dengan sila keempat, Pancasila kerajaan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan para pemimpinnya dengan mengutamakan musyawarah simbol, kalimat rakyat dipilih oleh rakyat itu benar. Karena dalam konteks pemilu, suara atau keaktifan dari rakyat itu sangat diperlukan untuk kemajuan bangsa, untuk memimpin bangsa dan ke arah mana bangsa ini nantinya. Terus ya Kak, kalau misalnya ada cawapres yang seharusnya nggak sesuai sama aturan perundang-undangan, tapi dia tuh masih bisa mencalonkan karena ada intervensi kekuasaan. Menurut kakak tuh gimana sih? Kalau menurut saya itu ya, pengangkatan calon wakil presiden seharusnya mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjaga keadilan dan transparansi. Jika ada intervensi kekuasaan yang melanggar aturan tersebut, dapat merusak prinsip demokrasi dan fairness dalam proses pemilihan. Itu menurut saya. Makasih ya Kak. Jadi itu tadi sosial eksperimen dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.